Sudah muncul di layar? Ada Pak, muncul. Ya, oke, terima kasih. Yaitu kita berbicara mengenai pengendalian korosi sekarang. Ya. Pengendalian korosi dapat dilakukan melalui kondisi material berdasarkan diagram EPH. Mungkin ingat pada diagram EPH, yaitu ini daerah pasif-pasif, daerah pasif, kemudian daerah korosi, kemudian daerah imun. Kalau kita lihat di sini bahwa ada E-korosi, artinya potensial korosi. Jadi berdasarkan diagram EPH, ya, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Ini diagramnya. Jadi kalau pada logam terhadap kondisi korosi, maka salah satunya adalah potensial diturunkan sampai daerah imun. Berarti dia stabil. Metodenya yaitu dengan kita kenal dengan metode cathodic protection atau proteksi katodik, di mana bahwa cathodic protection itu ada dua metode, yaitu metode arus terpasang. Artinya dengan pemberian arus searah pada struktur, di mana struktur sebagai katoda dan anoda inert atau sering disebut dengan ground bed itu dihubungkan sebagai anodanya. Kemudian yang kedua, biasanya kondisi terkorosi itu adalah pH-nya di bawah 7, berarti kondisi asam. Maka supaya tidak terkorosi atau membentuk pasivasi, maka lingkungan yang asam itu diubah menjadi basah, yaitu dengan penambahan kapur atau gamping. Jadi tanah yang asam atau logam berada lingkungan yang asam, maka diubah menjadi lingkungannya yang menjadi basah. Yang ketiga, yaitu potensial dinaikkan sampai daerah pasif, yaitu dengan metode proteksi anodik. Atau kalau kita melihat dari materialnya sendiri, mungkin kurang sesuai dengan lingkungan yang asam, maka kita gunakan material yang sesuai, yaitu membuat suatu paduan atau aloi, sehingga logam menjadi lebih tahan terhadap korosi. Ya, itu dengan melihat diagram EPH. Artinya, suatu daya potensial terhadap lingkungan pH tertentu. Ya. Kemudian berdasarkan definisi, pengendalian korosi juga bisa dilihat berdasarkan definisi atau reaksi. Ya. Kita lihat. Apa yang dimaksud dengan korosi? Ya, korosi itu apa? Silakan. Puspa. Ada? Ya, yang bisa jawab ada bonus loh ya. Silakan, yang jawab. Kerusakan material, Pak. Hah? Kerusakan material. Ya, terus? Jadi kayak perkaratan gitu. Iya, apa definisinya? Dari awal kemarin enggak. Ini 1C. Siapa namanya? Sebutkan. Yang benar dapat bonus. Reza, ya, silakan. Apa? Korosi definisinya? Jadi kerusakan material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungan. Ya, jadi reaksi kimia atau ada kerusakan akibat berinteraksi atau ada reaksi dengan lingkungannya. Sehingga dari definisi itu bisa kita lihat 3 hal, yaitu material logam, lingkungan, dan yang ketiga kita lihat juga, yang kedua kita melihat adanya supaya material dan lingkungan itu tidak kontak. Ya.
Yang pertama kita lihat dari material logamnya, yaitu tadi mengubah komposisi logam. Misalnya dari baja atau dari Fe menjadi logam paduan, sehingga komposisinya berubah menjadi logam tahan karat. Ya, itu. Kemudian yang kedua, tadi adalah menurunkan potensial logam sampai apa? Sampai daerah imun, yaitu dengan metode proteksi katodik, di mana struktur atau logam yang dilindungi itu berfungsi sebagai katoda. Yang ketiga, yaitu pada saat merencanakan material atau struktur tadi di lingkungan yang seperti apa, maka perlu adanya pemilihan material dan juga desainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, logam dengan lingkungan agar tidak kontak. Diberi apa? Ya, logam dan lingkungan tidak kontak dilakukan lapisan di permukaan logam, Pak. ya, lapisan atau coating. Jadi beri lapisan, misalnya logam, misalnya beton ya, dikasih beton. Itu tujuannya juga supaya logam menjadi tahan korosi. Jadi lapisan. Kemudian adanya coating atau lapisan. Apakah pelumas, kemudian apakah logam, ya, apakah cat. Itu tujuannya adalah untuk supaya logam dan material, logam dan lingkungan tidak kontak, sehingga tidak terjadi proses korosi. Tahap yang ketiga, yaitu melihat lingkungannya. Lingkungannya seperti apa? Lingkungannya diubah. Supaya apa? Berubah. Tadi, lingkungannya korosif, supaya tidak korosif, diambil yang menyebabkan korosi. Oke. Yang menyebabkan korosi apa? Reaksi kimia yang di sekitarnya, Pak. Ya, oke. Di sekitarnya apa yang menyebabkan korosi? Air. Air yang gimana? Ya, air yang bagian. Mengikis logamnya, Pak. Ya, air yang mempunyai sifat atau mengandung Asam. asam. Oke, asam. Lainnya lagi? Oksigen, Pak. Udara gitu. Ya, oksigen. Jadi air yang ada udara terlarut walaupun kecil, ya. Anda mengenal bahwa ada udara lembab. Berarti udara dengan adanya air. Jadi penyebab korosi di situ adalah O2. Itu adalah bahan korosif. Sehingga dengan adanya oksigen di dalam air atau di dalam lingkungan itu menyebabkan logam menjadi cepat terkorosi. Maka kita kenal ditambahkan suatu bahan yang disebut dengan oksigen scavengers. Yaitu misalnya adalah apa? Hidrasin, sulfit, atau senyawa-senyawa amina. Itu fungsinya adalah untuk mengikat O2. Sehingga air yang tidak mengandung O2, laju korosinya semakin lambat. Oke. Kemudian untuk lingkungan asam tadi ditambahkan apa? Kapur. Ya. Kemudian ada satu hal juga ditambahkan bahan kimia yang sedikit yang disebut dengan inhibitor. Ya, apa itu inhibitor? Penghambat, Pak. Ya, penghambat. Ya, bahwa suatu bahan kimia dalam jumlah yang relatif kecil mampu menghambat laju reaksi atau laju korosi suatu logam. Ya, itu adalah inhibitor. Kebalikan dari inhibitor apa? Katalisator. Ya, katalisator. Oke, ya. Itu beberapa proses pengendalian korosi. Oleh karena itu, berdasarkan uraian, pengendalian korosi dapat dilakukan dengan pertama diawali dengan perancangan atau desain dan pemilihan material. Kemudian kedua bisa juga mengubah material.
logam menjadi paduan, coating atau lapisan, kemudian penambahan bahan kimia atau inhibitor ke lingkungan, proteksi anodik, dan juga proteksi katodik. Ya, itu adalah beberapa uraian mengenai pengendalian korosi yang akan kita bahas. Kalau kita lihat materinya cukup banyak, mungkin pertemuannya karena tinggal hari ini dan mungkin minggu depan. Mudah-mudahan beberapa hal nanti bisa dilewatkan. Ya, tapi materinya bisa sampai. Ya, kita lihat ini kemarin yang sudah muncul, suruh bikin kelompok. Sudah ya? Sudah? Ini kemarin tugasnya, makalah, betul? Halo? Kemarin mengerjakan soal, Pak. Bukan, yang makalah. Iya, Pak, yang makalah per kelompok. Ya, per kelompok ya. Mungkin paling enggak itu. Ini beberapa contoh. Ya. Kemudian kita ambil dari pembelian material. Pembelian material biasanya meliputi apa? Ada biaya, ketersediaan, dan juga sifat material. Material yang diinginkan biasanya adalah sifat mekanik, yaitu kekuatan, keuletan, kekerasan. Kemudian sifat fisik adalah panas, kemudian sifat kimianya adalah tahan korosi atau reaksi kimia. Kemudian material apa yang tahan korosi dan seperti apa? Yaitu material yang bersifat apa? Mulia. Umumnya memiliki kecocokan lebih besar terhadap berbagai jenis kondisi lingkungan dibandingkan material yang biasa. Jadi material yang bersifat mulia atau lebih murni atau potensialnya lebih positif. Jadi suatu material dikatakan tahan korosi bila mudah membentuk selaput pada permukaan logam. Ya. Dan selaput tersebut kuat dan tidak mudah terkelupas, yaitu untuk menghalangi material berinteraksi dengan lingkungannya. Misalnya adalah baja nirkarat atau stainless steel. Ini membutuhkan pasokan oksigen untuk memadai untuk mempertahankan selaput permukaannya, jadi berfungsi melindungi logam. Titanium, logam yang sangat aktif, sedangkan ketahanannya luar biasa terhadap korosi pada berbagai suhu dan juga lingkungan. Karena terbentuk selaput oksidatifis yang melekat sangat erat. Selaput-selaput tersebut tanpa air di udara yang mengandung oksidator kuat seringkali tidak protektif. Ya. Jadi dengan adanya klor juga menjadi tidak protektif. Itu nirkarat. Kemudian pada saat perancangan, pengendalian korosi diawali dengan perancangan. Itu tugas utama perancang atau desainer, yaitu menghasilkan suatu rancangan dengan asumsi berfungsi fabrikasi dan sifat mekaniknya tepat. Kemudian pada saat proteksi apa atau proteksi korosi apa yang perlu dilakukan perlindungannya, di mana bahwa suatu konstruksi itu diasumsi menjadi apa? Melibatkan korosi merata. Ya, apa yang dimaksud dengan korosi merata? Apa? Ya. Silakan, korosi merata. Jenis korosi yang terjadi pada seluruh permukaan logam atau paduan yang terpapar atau terbuka ke lingkungan berlangsung dengan laju korosi yang hampir sama dan hampir seluruh permukaan logam menampakkan terjadinya proses korosi. Ya, siapa nama? Iksan, Pak. Iksan. Ya, terima kasih.
Oke. Jadi biaya konstruksi hendaknya juga memperhitungkan biaya perawatan. Jadi pada perancangan tadi setiap bagian, kemudian biaya pengecatan kembali. Kemudian seorang perancang dalam pekerjaan juga harus menekankan tahapannya, yaitu ada penentuan observasi, pemilihan material, dan juga perlakuan permukaan yang sesuai atau protek korosinya. Kemudian pelaksanaan kerja seorang perancang yang baik. Kemudian beberapa aspek pertimbangannya, yaitu menghasilkan perancangan yang baik. Aspek yang perlu diperhatikan yaitu lingkungannya, korosif atau tidak. Apakah dalam perancangan sel korosi itu apakah akan terbentuk sel korosi yang disebabkan oleh dua logam? Ya. Sel korosi yang disebabkan dua logam menyebabkan korosi apa? Silahkan. Korosi apa? Dua logam yang saling kontak menyebabkan korosi Galvanik, Pak. korosi galvanik. Nama sebutkan. Roza, Pak. Rosa lagi. Oke, terima kasih. Ya. Kemudian sel aerasi diferensial. Korosi apa yang terjadi? Sel aerasi. Kayaknya kemarin di makalah ada loh itu. Ya, siapa yang bikin makalah? Sel aerasi diferensial yaitu korosi celah atau crevice corrosion dan pitting corrosion. Kemudian sistem tangki atau perpipaan. Ya, itu yang tidak benar pun dapat menyebabkan terjadinya sel aerasi diferensial atau bisa menyebabkan terjadinya korosi erosi. Ya. Ini lingkungan, jadi bahwa lingkungan tadi faktor struktur itu adalah faktor penentu perancangan. Kemudian struktur apakah statis atau dinamis. Kemudian lingkungannya itu statis atau dinamis juga. Sama. Kemudian penentuan perancangan tadi adalah kelembapan relatif. Itu juga menyebabkan terjadinya korosi. Pada kelembapan berapa baja sudah mengalami korosi? Ya, korosi atmosfer masih ingat? Berapa? Ya. Pengendalian hanya tinggal menanyakan. Anda yang kemarin sudah dipelajari apa? Korosi kelembapan berapa? Kemudian yang suhu. Suhu apa akibatnya? Suhu semakin tinggi. Semakin tinggi suhunya, makin cepat ininya, Pak, terkorosinya. Iya, oke. Tolong yang lain juga ya. pH lingkungan juga mempengaruhi. Kemudian konsentrasi oksigen. Bahan pengotor padat atau terlarutnya. Konsentrasi elektrolit dan juga laju elektrolitnya. Ya. Ini beberapa karakteristik material, mungkin nanti bisa dibaca. Sel aerasi diferensial, ini sel korosi dua logam. Tadi sudah disebutkan menyebabkan terjadinya korosi. Kemudian gimana pengendaliannya? Yaitu anoda diusahakan sebesar mungkin. Pada bagian tertentu agar kerapatan arus kecil mungkin. Bila elektrolit mengalir melalui sistem, anoda harus tetap berada lebih reaktif daripada katodanya. Elektrolit bisa dimodifikasi supaya tidak terlalu agresif, berarti tadi diambil atau ditambahkan inhibitor. Kemudian pada sambungan logam yang tidak sejenis tadi diisolasi ya, atau dibatasi. Ini sebagai contohnya. Ya. Jadi ada isolasinya, isolasi dua logam. Ya, ini sel aerasi diferensial tadi.
yaitu penyebabnya adalah karena adanya celah, ada perangkap kotoran, pengaliran air, berarti air bisa terperangkap, sistem tangki atau pipa. Kemudian perbedaan sel aerasi diferensial itu artinya perbedaan kandungan oksigen. Maka solusinya adalah dilindungi dengan coating atau sistem proteksi katodik. Khususnya daerah yang bersentuhan dengan permukaan. Ini celah. Ya, sebagai celah misalnya seperti ini. Jadi metode penyambungan dua logam ada 3 tipe. Yang paling baik adalah yang ketiga. Begitu pula sambungan tepi berlengkung. Supaya tidak terjadi celah, maka yang lengkungannya tempat pengaliran air atau kotoran itu ditutup. Supaya tidak terjadi tempat penampungannya. Ini penangkap kotoran juga bisa menyebabkan sel aerasi diferensial. Ini tangki atau kaca harus ada lengkungan supaya pembersihannya menjadi baik. Kemudian juga pada pengaliran air hujan gerimis misalnya, atau percikan air jatuh di atas permukaan logam yang tidak terlindungi, maka akan menyebabkan terjadinya bercak-bercak karat setelah air menguap. Oke, bisa nanti dibaca, ada ventilasi. Nah ini, buruk adalah buruk kemudian lebih baik, dan ini baik akibat sistem pengeringan dan ventilasinya. Kemudian sistem perpipaan, perancangan sistem perpipaan dan pipa untuk penyimpanan dan pengangkutan elektrolit perlu memperhatikan faktor berikut. Kemungkinan terjadi sel galvanik dan sel aerasi. Penempatan ikatan atau keran pengeringan, perancangan lekukan, dan juga metode penyambungan pipa. Nah ini, kalau kita lihat, yang pertama ada sudut, berarti alirannya kurang lancar, bisa menyebabkan keausan, sedangkan sebelahnya yang menjadi lebih baik. Ya, itu adalah beberapa perancangan. Ya, berikutnya pembentukan paduan, logam paduan. Ini mungkin kemarin di bahan itu sudah dibahas. Ya. Oke, itu mengenai bahan bisa dibaca kembali. Kemudian berikutnya kita berbicara mengenai coating. Ya. Itu mengenai proteksi katodik secara umum, bagaimana desain dan juga pemilihan material yang ada. Bapak mohon maaf, Ya. terkait makalah yang tadi ternyata itu yang waktu itu tuh yang sama Pak Roni Pak mengenai uji bending. Jadi yang untuk sekarang yang korosi belum membuat makalah Pak. Bukan kemarin, tugas kemarin apa? Kalau tugas kemarin itu yang bentuk serangan korosi Pak.
bentuk serangan korosi ya. Oke. Nanti disampaikan. Oke, nanti saya coba cek lagi. Ya. Oke. Oke, muncul di layar. Sudah muncul? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Ya. Ya. Sekarang pengendalian korosi dengan coating. Coating artinya coating di permukaan atau benda yang dilindungi bertujuan untuk melindungi logam terhadap lingkungan agar tidak terjadi kontak. Ya, coating atau pelapisan. Kemudian tentang coating di pelapisan, mungkin nanti pada praktikum tentang korosi, itu digunakan mengenai anodisasi dan electroplating. Tapi secara keseluruhan, ini ada beberapa tentang coating dulu awalnya. Jadi, ya. Coating berdasarkan bahannya, kita kenal coating apa? Coating organik dan anorganik. Anda mengenal coating organik, misalnya apa? Painting atau cat. Kemudian lining. Lining itu yang apa? Itu loh, kalau Anda lihat pipa, ya pipa khususnya itu biasanya dibuat dengan sejenis plastik, itu artinya lining. Itu juga bertujuan untuk melindungi pipa supaya tidak cepat terkorosi. Kemudian Anda mengenal pernis, oli. Ya. Kemudian juga Anda mengenal mungkin ada karet, ada polimer. Ya, itu adalah coating organik. Sedangkan coating anorganik, yang jelas Anda mengenal istilah coating logam. Di mana prosesnya coating logam diaplikasikan secara apa? Anda mengenal istilah galvanis, galvalum. Ya. Kemudian Anda mengenal istilah electroplating. Itu juga pelapisan logam secara listrik. Metodenya ya, tapi itu coating juga tujuannya adalah untuk mengendalikan korosi. Kemudian lapisan oksida, prosesnya bisa kita kenal dengan proses pasivasi atau anodisasi. Bisa juga beton, tapi bisa juga benda-benda yang kecil itu menggunakan enamel. Ya. Kemudian berdasarkan metode aplikasinya, coating dapat diaplikasikan yaitu tadi dengan metode celup yang Anda kenal dengan hot dipping, yaitu galvanisasi, galvalum. Kemudian dengan proses electroplating, itu juga celup. Elektroles juga celup. Kemudian metode oles, itu bisa juga dengan kuas pada logam. Itu biasanya dilakukan pada pagar. Atau bisa juga metode open, yaitu dengan metode diskusi. Jadi yang metodenya biasanya metode spray setelah logam dilapisi dengan logam, dengan cat, dengan secara baik spray atau dengan powder coatingnya, kemudian dimasukkan dalam oven. Ya, itu juga bisa dilakukan. Itu beberapa aplikasi yang ada. Kemudian tujuannya apa? Yaitu pertama tadi adalah untuk melindungi logam terhadap serangan korosi atau memperlambat laju korosi logam. Kemudian bisa juga untuk dekoratif, yaitu memperindah permukaan logam, baik itu coating organik maupun anorganik.
menaikkan nilai estetika dan ekonomisnya, melindungi logam terhadap lingkungan, baik secara mekanis, kimia, maupun kimiawi. Yang jelas tadi kimiawi supaya tidak cepat korosi. Mekanik supaya mempunyai keuletan lebih baik. Ketahanan panas lebih baik itu secara fisik. Kemudian juga untuk memperbaiki ketahanan aus, tapi bisa juga untuk memperbaiki konduktivitas, khususnya untuk logam, untuk lapisan logam. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian bagaimana proses coatingnya? Bahwa agar coating yang diaplikasikan di permukaan benda kerja mempunyai kekuatan dan ketahanan, maka ada tahapan coating. Ya, jadi sebelum coating itu ada tahapannya yang dimaksud dengan persiapan benda kerja atau disebut dengan pre-treatment. Di mana pada pre-treatment ini secara khusus mungkin bisa dibahas juga pada surface preparation. Jadi persiapan permukaan benda kerja. 3 poin yang Anda lakukan di sini sebetulnya, yaitu perlakuan secara mekanik, pickling dan degreasing. Itu persiapan permukaannya. Tahap permukaan ini sangat menentukan hasil coatingnya. Kemudian tahap berikutnya ada baru coating, yaitu proses pelapisan atau pengerjaan pada benda kerja. Yang ketiga adalah finishing benda kerja, biasanya dengan drying dan curing. Bisa juga dengan uji produk atau quality control-nya. Ini persiapan permukaan benda kerja yang dimaksud dengan surface preparation adalah membersihkan dan mempersiapkan permukaan sebelum diaplikasikan coatingnya. Tujuannya, surface preparation adalah apa? Cleaning surface, artinya menyingkirkan kotoran. Membersihkan ini Pak, permukaannya atau ya membersihkan dari kotorannya mungkin. Ya, kotoran, baik itu grease, oli, zat lama, karat, dan juga bekas pengelasan ataupun pengotor yang lain. Repair-nya adalah menghilangkan dan memperbaiki permukaan setelah fabrikasi. Rocking surface yaitu mengkasarkan permukaan dengan tujuan agar cat itu dapat melekat lebih baik atau daya adhesifnya jadi lebih kuat. Untuk menghasilkan aplikasi coating yang benar dan hasilnya baik. Ya. Itu tujuan daripada surface preparation. Kemudian persiapan apa saja yang dilakukan di sini? Hasil coating maksimal, maka persiapan permukaan yang baik akan menghasilkan kualitas pengecatan yang baik. Kehalusan permukaan adalah kualitas permukaan yang baik. Kebersihan permukaan dari karat. Ya, mungkin tadi kehalusan dan kekasaran itu kadang-kadang juga ada tujuannya. Ya, kebersihan permukaan. Ini beberapa tahap tadi yang dilakukan, yaitu pertama secara mekanik. Ya. Secara mekanik bisa dilakukan dengan pukulan, pengikisan, sikat kawat, atau dengan penggilingan. Bisa juga disebut dengan yang kedua, dengan peledakan pneumatik, itu lahannya luas. Di samping gambar yang paling atas, itu adalah sandblasting. Ini bisa menggunakan proses basah dan kering. Artinya basah, pasir dicampur dengan air. Kering adalah pasir. Itu dengan penembakan. Ya. Kemudian material yang berikutnya itu adalah material bisa karat,
Dengan penembakan sentrifugal, penembakan dengan pola baja yang kecil terhadap benda kerja atau objek, bisa juga menggunakan roda pisau yang berputar, tapi bisa juga menggunakan silika, butiran-butiran pasir. Ya. Gambar paling bawah itu adalah yang kiri sebelum di blasting, yang kanan setelah blasting. Ya. Itu tujuannya penembakan pada lekukan-lekukan itu bisa menjadi lebih baik. Sedangkan di laboratorium bisa dilakukan dengan grinding atau secara umum yang banyak kita gunakan itu menggunakan kertas abrasif, yaitu menggunakan amplas. Jadi diamplas dengan baik sehingga produk-produk karat itu menjadi bersih. Itu yang pertama. Kemudian ini bisa juga dengan bahan penggosok tadi mengilapkan permukaan. Abrasif merupakan material atau biasanya material yang digunakan untuk menyelesaikan benda kerja dengan cara menggosok. Benda kerja jadi semakin pudar. Ya. Penggunaan dalam berbagai industri dan teknologi biasanya variasi komposisi fisik dan kimia abrasif serta bentuk abrasifnya. Kegunaan abrasif bisa untuk grinding, polishing, buffing, mengasah atau pemotongan, pengeboran, mengasah, dan juga menjilat. Ini salah satu mesin abrasif. Bisa digunakan ini, jadi proses pemotongan bagian kecil benda kerja memakai partikel abrasif. Ini bisa menggunakan mesin seperti ini. Ya. Ini di kita tidak punya, yang punya biasanya di lab material di mesin, jurusan mesin. Ini bisa menggunakan gerinda. Kemudian untuk kegiatan misalnya permukaan yang disebut surface finishing, maka ini untuk polishing supaya menjadi lebih halus permukaannya. Bisa menggunakan ini. Ini untuk persiapan permukaan atau finishing. Ini kertas abrasif yang digunakan di amplas dengan beberapa ukuran. Biasanya dari yang kasar, kemudian menjadi yang halus. Biasanya menggunakan beberapa ukuran, tidak hanya satu ukuran. Ya. Ukurannya semakin besar, berarti semakin halus. Ya. Oke, jadi kalau ngamplas bisa menggunakan dua ukuran. Kalau ukuran yang kecil biasanya permukaannya menjadi kasar, kemudian dengan ukuran semakin besar, permukaannya akan semakin halus. Di kimia biasanya sebelum dilakukan pada abrasif ini, yaitu dilakukan pembersihan secara mekanik atau sebaliknya. Ini material abrasif. Ya. Ini mesin gerinda, juga metode aplikasi bisa digunakan. Kemudian bisa juga menggunakan pemanasan, yaitu membersihkan menggunakan nyala. Metode ini menggunakan pembakar asetilin oksigen, digerakkan melalui permukaan benda dengan sudut tertentu. Kemudian pembersihan karat atau pickling ini secara kimiawi. Bahan kimia digunakan biasanya asam klorida, asam sulfat, dan asam fosfat. Ya. Dipilih asam klorida biasanya karena lebih mudah, harganya murah, mudah diaplikasikan. Benda kerja dicelupkan ke dalam larutan pickling ini sambil digerakkan. Menghilangkan karat yang masih ini yang tidak bersih secara mekanik. Biasanya pada serangannya di dalam larutan HCl, maka akan menghasilkan gas hidrogen H2.
Degreasing biasanya pembersihan lemak. Jadi asam tujuannya adalah untuk membersihkan karat atau permukaan oksidanya sehingga menjadi bersih. Supaya lebih baik lagi, supaya halus, bisa dilakukan dengan pengamplasan kembali. Degreasing adalah pembersihan lemak di permukaan logam. Biasanya untuk menghindari terjadinya korosi, material logam itu dicelupkan dalam grease atau oli. Pada saat di coating, maka grease-nya tadi dihilangkan. Biasanya menggunakan larutan basah yang dicampur dengan sabun atau deterjen. Biasanya NaOH, soda. Ya. Tujuannya adalah untuk mengawali pembersihan permukaan dan juga sebagai tahap air sebelum proses coating. Ya, jadi benar-benar bersih. Ini beberapa yang bisa dilakukan, yaitu secara emulsi. Lemak dengan uap air mengandung pembersih disemprotkan dengan tekanan tinggi. Ini biasanya diaplikasikan pada benda kerja yang cukup besar, misalnya untuk pembersihan cat pada mobil atau jalan kereta api. Ya. Kemudian dalam pembersihan tadi itu atau coating itu ada beberapa standar. Ini menurut standar Australia. Di mana kalau di industri biasanya mengikuti standar yang ada. Misalnya gini, using liquid solvent dan juga alkaline solution. Ini beberapa standar yang digunakan pada service preparation. Ini standar United States of America, jadi ini SFPs. Ini juga beberapa standar yang bisa digunakan. Biasanya di industri mengikuti salah satu standar, bagaimana metode dan caranya. Ya, itu beberapa service preparation atau permukaannya. Kembali lagi ke coating. Ya, coating tadi ada coating organik dan coating anorganik. Mungkin ambil contoh coating organik, contohnya cat. Cat adalah substansi fluida terdiri dari partikel padatan halus. Diaplikasikan pada permukaan akan mengering dan melekat, membentuk suatu lapisan pada permukaan. Coating yang terbentuk adalah lapisan tipis, padat, kontinu, permukaan terhadap korosi selain juga penampilan, keindahan berdalam berbagai warna. Kemudian sifat cat. Cat sebagai pelindung berfungsi sebagai protektif dan dekoratif. Sifat lainnya biasanya adalah daya rekat. Ini mudah diaplikasikan. Memiliki kualitas standar setiap dalam hal warna, viskositas, kilapan, dan usia pakai. Itu sifat-sifat lainnya, sedangkan sifat khusus dari coating atau cat, yaitu apa? Tahan cuaca, tahan air, tahan korosi, tahan suhu tinggi, anti fouling, dan juga tahan goresan. Komposisi cat, ya, kalau Anda lihat bahwa cat untuk logam itu ada beberapa komposisi, yaitu apa? Pigmen. Pigmen itu apa? Pigmen warna gitu, Pak. Ya, pigmen itu warna. Kemudian binder. Binder itu bahan pengikat atau yang disebut dengan nama dari catnya. Kemudian pelarut, kemudian ditambahkan aditif. Selain aditif, kemudian ada bahan pengisi. Biasanya pigmen pengisi dicampur dengan CaCO3, talc, barit, dan juga sebagainya biasanya itu. Ya, jadi ada 5 tadi: pigmen, binder, solvent,
aditif, dan bahan pengisi. Jadi kalau aditif itu mempunyai fungsi khusus, pigmen zat warna, selain itu juga di situ bersifat sebagai inhibisi. Ya, ini pigmen. Pigmen adalah partikel kristalin yang tak larut dalam pelarut, tapi memberikan sifat cat tertentu. Komponen pigmen mempunyai fungsi dekoratif dan protektif. Dekoratif, cat mempunyai daya penutup, kemampuan menyembunyikan lapisan cat sebelumnya. Fungsi protektif biasanya akan mendukung sifat spesifik, yaitu misalnya kekerasan, tahan korosi, tahan panas, tahan cuaca, dan tahan jamur misalnya. Kemudian untuk lapisan pigmen, lapisan primer, pigmen memberikan daya lekat atau adhesi, menyediakan ikatan mekanik untuk mengikat cat berikutnya. Jadi kalau kita lihat bahwa sistem pengecatan Anda mengenal ada apa? Primer, sekunder, dan tersier, atau sering dikenal dengan primer, intermediate, dan top coat. Ya. Biasa dalam pengecatan tidak sekali, tetapi dilakukan minimal 3 kali. Ya. Cerita tentang binder. Jadi binder itu adalah pengikat pigmen dalam cat dan komponen pembentuk lapisan. Sifat pembentuk lapisannya tipis, mengering bergantung dari bahan pembawanya. Untuk berpolimerisasi akibat oksidasi dengan udara atau menguapkan pelarut. Binder dan pigmen itu akan membentuk daya lekat tadi. Jenis binder biasanya memberikan nama cat. Anda mengenal resin, alkit, vinil, akrilat, epoksi, poliuretan, silikat, bitumin, ya. Dan juga beberapa nama lain. Jadi binder itu adalah nama yang sesuai dengan nama catnya. Kemudian jenis cat berdasarkan binder, yaitu ada cat jenis minyak, cat jenis resin. Nah, ini. Kemudian ada cat berbasis seng, organik dan anorganik. Ya, itu beberapa jenis binder dan jenis catnya. Nah, ini sistem pengecatan tadi ada dikenal ada cat primer, intermediate atau undercoat, dan juga top coat. Jadi ada 3 sistem pengecatan. Ini beberapa nama coating organik dan anorganik. Ya, organik enamel, lapisan oksida, dan logam. Ini ada celup, panas, spray, elektroles, elektroplating, dan anodisasi. Secara singkat mungkin akan kita bahas lebih dalam nanti mengenai elektroplating dan anodisasi. Itu enamel, yaitu coating seperti kaca. Stabilizer ya, adalah tahan terhadap bahan kimia, misalnya CaO dan Al oksida. Bahan kedap cahaya biasanya mengandung titanium dan zirconium. Pigmen, warna dari logam oksidanya. Ini film oksida, bisa juga coating di permukaan logam akibat proses oksidasi dengan udara. Kemudian anodisasi, itu proses pembentukan oksida di permukaan logam secara listrik dalam larutan asam sulfat atau asam kromat. Coating logam adalah apa? Suatu lapisan logam di permukaan logam. Tujuannya adalah apa? Memperbaiki sifat ketahanan logam terhadap korosi, sifat fisik, dan juga sifat mekanik. Anda mengenal berapa lapisan logam? Pernah mengenal apa saja?
electroplating. Kalau pagar itu biasanya dicat pakai apa? Ya, pagar. Kalau pagar rumah atau tangga-tangga rumah itu biasanya logam itu juga di-coating. Biasanya di-coating dengan apa? Pakai cat, Pak. Ya, pakai cat ya. Tapi kalau Anda lihat kan kadang-kadang pagarnya ada yang berwarna apa? Seperti emas ya, atau kuningan gitu kan ya? Betul. Iya, Pak. Ya, itu juga coatingnya logam. Kemudian kita lihat bahwa rumah-rumah mewah biasanya kan juga pagarnya dari apa? Itu sebenarnya baja di-coating juga dengan apa? Nikel, yang sering disebut dengan pernikel. Bukan pelapis, bisa nikel, bisa juga krom, tapi bisa juga emas. Bisa zinc, kemudian di peluru-peluru itu biasanya kuningan yaitu kadmium. Kaleng itu biasanya dilapisi apa? Ya, itu juga dilapis logam-logam yang tahan terhadap korosi. Ini beberapa metode coating logam, yaitu ada celup panas, misalnya galvanisasi dan aluminasi, penyemprotan, pemanasan, kimia atau elektrolis, electroplating, penempelan atau flat coatingnya, vapor deposition dan diffusi coating. Ini beberapa dipping atau celup panas. Ini beberapa istilah. Galvanisasi artinya, kita pernah dengar apa galvanisasi? Dicelup ke larutan seng, Pak, yang galvanisasi itu. Ya, bukan larutan, tapi leburan. Ya. Oh iya, leburan. Leburan, karena itu memang leburan ya. Jadi seng sendiri. Aluminasi itu baja dengan Al, kemudian ada hot tinning, itu baja dengan tembaga. Baja atau tembaga dalam leburan timah. Derne coating itu baja dalam leburan timbal. Ini proses galvanisasi sebetulnya. Prosesnya seperti ini. Jadi ralean logam seng terbentuk di permukaan benda kerja baja. Baja dengan seng itu akan bentuk senyawa yaitu mengikat FeZn. Kemudian lapisan terluar itu adalah seng. Jadi kalau kita lihat pada saat dicelupkan maka akan terjadi reaksi antara Fe dan seng, dia akan terjadi pengikatan, maka di situ akan menyentuh senyawa Fe seng. Kemudian lapisan paling luar adalah leburan seng. Jika dilanjutkan pada proses aluminasi atau leburan Al, maka lapisan berikut paling luar adalah terjadi seng dan Al. Sehingga lapisan paling luar itu Al. Jadi kalau Anda melihat baja apa? Kerangka baja yang ada di rumah-rumah sekarang itu adalah lapisannya adalah galvalum karena dari seng kemudian aluminium. Ketika terkena absorber maka seng murni bereaksi dengan oksigen akan membentuk seng oksida. Bereaksi dengan CO2 akan membentuk senyawa seng karbonat. Hasil lapisan ini cukup kuat untuk melindungi proses korosinya berikutnya. Sehingga lapisan seng oksida dan seng karbonat ini melapisi permukaan baja sehingga menjadi tahan terhadap korosi. Nah, ini prosesnya. Ya, ini proses secara keseluruhan tahapannya di awal persiapan, yaitu di sini masukkan dulu ke ya. Sebelum dimasukkan ke sini biasanya mekanik dulu, kemudian ke caustic soda, pembersihan larutan NaOH atau caustic soda, dibilas, dibersihkan, kemudian pickling berarti dalam asam HCl, setelah dicelupkan dibersihkan lagi, baru dimasukkan ke fluxing. Fluxing biasanya menggunakan larutan amonium klorida. Ya.
Ini fluxing, kemudian setelah fluxing dikeringkan sebentar, baru masukkan ke leburan seng. Kemudian setelah leburan seng baru masuk ya, ke daerah ini. Ini adalah produk daripada galvanis. Sedangkan metode spray penyemprotan yaitu serbuk pelapis dalam alat penyemprot mengalami pemanasan. Ya, penyemprot tanpa udara, listrik, kemudian plasma, spraying ini penyemprotan dengan arus listrik searah. Listrik tegangan tinggi digunakan untuk membuat tepung plastik bermuatan dan benda kerja dibumikan sehingga terbentuk bermuatan melekat ke permukaan logam. Ya, itu yang dengan spray. Elektroles sebetulnya adalah celup secara kimiawi atau dengan autokatalitik. Misalnya, apa? Ion logam di permukaan logam menggunakan reduktor, bukan listrik ini. Jadi secara kimiawi saja. Misalnya, ini adalah elektroles nikel, berarti dengan nikel, berarti menggunakan reduktor hipofosfit, sedangkan tembaga menggunakan formaldehyde. Jadi senyawa nikel tadi ditambah asam hidrofosfit, kemudian dicelupkan sampai beberapa waktu tertentu. Begitu pula kalau lapisan tembaga dengan reduktor formaldehyde, apakah menggunakan tembaga sitrat, tembaga sulfat, itu bisa juga dicampur dengan formaldehyde, kemudian dicelupkan. Terjadi reaksi secara kimiawi. Ya. Sedangkan electroplating sebetulnya adalah coating logam menggunakan arus listrik searah. Benda kerja di anoda, sedangkan elektrodanya biasanya dari logam pelapis, kemudian dialiri arus. Ini beberapa logam yang bisa digunakan. Tujuannya tadi adalah untuk dekoratif dan protektif. Ini contohnya electroplating. Jadi pada proses electroplating, elektroplating nikel berarti katodanya adalah baja atau besi, kemudian anodanya adalah nikel, karena nikel, kemudian larutannya adalah nikel sulfat, yaitu dari nikel. Jadi kita kenal bahwa elektrodanya akan larut, nikel akan menjadi nikel 2 positif, kemudian larutan nikel akan melapisi di permukaan katoda. Itu pula ini misalnya adalah emas dilapisi. Ini anodanya bisa juga dari iner, kalau emas biasanya dari iner, menggunakan grafit, kemudian menggunakan larutan yang mengandung ion emas, misalnya aluminium cyanida, AU. Ya. Ini sebagai contoh untuk elektroplating. Ya. Ini bisa juga sekarang metode yang baru itu ada juga penempelan, yaitu tujuan berbagi porositas yang terjadi akibat coating meskipun ketebalannya apa? Nah, ini bisa dilakukan pada cara rolling, explosive welding, buttering atau lapisan pengelasan di atas logam. Ini bisa juga dilakukan. Itu beberapa jenis coating. Ya, coating uap, pirolitik biasa senyawa logam dibentuk pada satu suhu, dapat terurai atau diproporsionasi pada benda kerja pada suhu yang lain. Jadi di sini prinsipnya logam pelapis itu dimasukkan dalam suatu ruang vakum yang telah berisi benda kerja. Logam pelapis dipanaskan maka akan menguap, akhirnya terkondensasi di permukaan benda kerja yang mempunyai suhu lebih rendah. Difusi coating di sini adalah logam juga pelapis difusikan ke benda kerja membentuk pelapis logam paduan pada komponen atau benda kerja. Ini akan kuat sekali.
Proses ini dapat diaplikasikan pada baja lapisan protektif terhadap korosi, biasanya baja di atmosfer. Ya, ini adalah difusi, jadi proses di permukaan logamnya. Ya. Itu beberapa coating yang ada. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Izin bertanya, Silakan. Pak, kan asam itu dapat menimbulkan korosi ya, Pak, Ya. terhadap besi atau aluminium. Tapi tadi dijelaskan oleh Bapak gitu bahwa asam juga dapat membersihkan korosi itu sendiri, Pak. Ini tergantung dari konsentrasinya atau jenis logamnya atau seperti apa? Terima kasih, Pak. Jadi begini, asam, kalau di lingkungan asam maka logam akan mengalami terjadinya korosi. Tapi asam sendiri bisa untuk membersihkan. Artinya begini, kalau karat sudah menempel di permukaan logam, biasanya dibersihkan dengan logam. Dengan apa? Dengan asam, maka karatnya akan larut sambil digerakkan. Itu kalau membersihkan. Ambil contoh aja. Anda mengenal braso. Betul? Kenal braso? Kenal, Pak. Ya. Itu adalah sejenis asam juga yang berfungsi untuk menghilangkan oksida di permukaan logam. Contohnya biasanya alat-alat dari kuningan. Itu biasanya di braso. Atau kalau kita lihat mungkin punya ayah atau saudara yang punya, biasanya kan sabunnya mengandung kuningan ya. Ya. Itu biasanya di braso, dibersihkan, dipoles gitu, itu keras baru dibersihkan kayak polishing. Jadi itu tujuannya adalah menghilangkan karat dari lapisan kuningan tadi, tembaga. Tembaga di udara juga bisa berkarat walaupun dia logam mulia. Berkaratnya dia akan berwarna buram. Biasanya bersihkan dulu dengan sikat atau braso itu. Kemudian juga asam biasanya mempunyai sifat pembersih karat, khususnya logam. Kalau kita lihat barang-barang logam di ini juga kita bersihkan, bisa juga logam. Tetapi kalau dimasukkan di dalam asam itu tidak boleh lama karena lama-lama juga akan habis. Yaitu bedanya. Jadi asam tadi kalau di lingkungan asam logam dicelupkan ke asam dia akan habis karena terjadi reaksi. Tetapi kalau cuma sebentar itu karat pun juga bersih karena dia akan bereaksi juga. Ya, karat adalah oksida, maka oksidanya tadi akan bersih. Oke, itu saja jawabannya. Ya. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya, oke. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Iya. Jadi kemarin-kemarin itu Dani pernah ngebersihin rantai motor, Pak, pakai asam sitrat atau apa itu, citrun, Pak, kalau di warung-warung namanya. Citrun. Ya. Itu pembersih juga, itu asam lemak. Ya. Ya, dengan campuran bensin, Pak, itu emang gimana ya? Tindakan yang benar atau enggak, Pak? Kalau misalkan dicampur dengan bensin. Bisa juga sih, setelahnya kan itu kan fungsinya hanya untuk membersihkan karat kan ya. Itu Iya, bisa Pak. juga karena asam itu biasanya direndam dulu baru dibersihkan. Itu memang asam itu bisa mempunyai sifat pembersih. Asam sitrat boleh, itu asam lunak, asam lemak. Jadi tidak begitu reaktif, tidak akan merusak logam. Itu bagus ya. Kalau misalnya kalian di WC ya, kamar mandi, itu kan juga timbul kuning-kuning ya, betul. Itu bisa juga bersihkan dengan asam citrun itu. Ada rendam dulu, baru nanti dibersihkan. Supaya apa? Supaya bereaksi dulu, yaitu melepaskan yang tadinya lekat, maka akhirnya baru digosok. Kira-kira seperti itu. Ya, itu cara yang baik, sudah baik itu.
karena asamnya asam lemak. Tetapi kalau terus pembersihannya harus bersih dengan air. Kalau tidak bersih mungkin nanti bisa menyebabkan karat memang. Harusnya harus bersih dan kering. Ya, itu. Ya, itu sudah bagus. Terima kasih. Kenapa pakai bensin? Bensin mudah menguap. Jadi cepat kering juga, ya. Ya, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, ada lagi? Pak izin bertanya. Ya. Terkait chat tadi kan ada apa ya? Unsur aditif gitu ya, Pak. Nah, itu aditif tuh apa gitu. Terus biasanya kalau misalnya udah di chat, kita mau ngechat sesuatu gitu, itu pasti timbul bau yang menyengat ya, Pak. Nah, itu cara agar baunya itu tidak terlalu menyengat itu kayak gimana ya, Pak? Cukup. Sebetulnya bau dari menyengat itu kan bau dari senyawanya. Tiap senyawa kimia itu mempunyai bau yang khas. Khususnya menyengat itu dari pelarutnya, dari solvennya. Karena solven menguap. Oleh karena itu, untuk menanggulangi supaya nggak menyengat, kalian yang pakai masker. Kira-kira memang mau nggak mau seperti itu. Kemudian bahan aditif itu mempunyai sifat khusus. Jadi, ya misalnya tahan cuaca, tahan jamur, tahan panas, ya kira-kira seperti itu. Biasanya untuk inhibitor tadi berada pada pigmen, karena pigmen selain berwarna itu adalah umumnya senyawa oksida, khususnya untuk coating. Ya. Jadi kalau untuk menghilangi pembau itu adalah memang sangat sulit. Paling konsentrasinya yang dikurangi. Dan pelarut memang akan menguap, dan karena pelarutnya menguap maka akan menimbulkan bau. Itu saja. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, silakan. Ya. Oke, kembali lagi pertanyaan. Untuk makalahnya, kalian mau bikin makalah lagi enggak? Pertemuan masih berapa kali sih? Sebetulnya masih ada 3 materi. Karena sebenarnya pertemuan ini kan minggu depan masih pertemuan sekali lagi, Pak ya? Betul? Halo? Iya, Pak. Ya. Sebetulnya materinya masih ada inhibitor, kemudian proteksi katodik. Dan masih ada elektroplating dan anodisasi. Oke. Muncul? Oke ya. Untuk waktunya saya mohon sampai 15 menit lagi. Mungkin pertemuan berikutnya dengan Bu Leli ya. Bukan Bu Leli, betul? Dengan Bu Leli? Atau Pak Robi? Halo, selamat siang. Pertemuan berikutnya kosong, Pak. Bu Lelinya pindah ke hari Kamis. Oh gitu, kosong. Oke ya. Sedikit mungkin 1 poin ini karena lanjutan dengan coating. Dan ini 2 elektroplating dan anodisasi pada berikutnya nanti akan dicobakan di lab pada semester depan. Yaitu pada lab pengendalian korosi, ya, teknik pengendalian korosi. Mudah-mudahan itu. Oke.
kita bicara mengenai electroplating. Apa yang dimaksud dengan electroplating? Yaitu proses pelapisan logam atau aplikasi dari proses electroplating dan anodisasi sebetulnya adalah aplikasi dari proses elektrolisis. Electroplating tadi adalah menggunakan arus listrik searah, benda kerjanya di katoda, sedangkan anodisasi juga proses electroplating pembentukan lapisan oksida di permukaan logam dengan metode elektrolisis sebetulnya, benda kerjanya di anoda. Keduanya merupakan aplikasi dari proses elektrolisis. Jadi tadi kalau electroplating adalah pelapisan logam dengan metode elektrolisis dengan benda kerja di katoda, sedangkan anodisasi pembentukan lapisan oksida di permukaan logam dengan benda kerjanya di anoda. Ya. Electroplating suatu proses pengendapan zat atau ion-ion logam pada logam dasar, yaitu katoda melalui proses elektrolisis yang disebabkan oleh adanya perpindahan ion-ion bermuatan listrik dari anoda dengan perantaraan larutan elektrolit yang akhirnya menempel dengan kuat membentuk lapisan di permukaan logam. Tujuannya adalah memperbaiki tampak rupa, melindungi logam dari korosi, meningkatkan ketahanan permukaan logam dasar, dan juga memperbaiki kehalusan permukaan, biasanya pada elektroplating. Jadi syaratnya adalah elektrolitnya adalah mengandung kation logam pelapis. Misalnya elektroplating nikel berarti harus ada senyawa garam dari garam nikel, misalnya nikel sulfat, nikel klorida, nikel sitrat, dan sebagainya. Elektrodanya itu tempat terjadi reaksi oksidasi, itu anoda, dan reaksi reduksi di katoda. Elektrodanya bersifat iner atau logam pelapisnya sebagai anoda. Sedangkan besak benda kerja atau yang dilapisi itu sebagai katoda. Sumber arus itu searah atau berasal dari baterai atau rectifier yang merupakan penyearah arus bolak-balik. Itu syaratnya yaitu ada wadahnya, tempat elektrolit tadi, kemudian ada elektroda, ada benda kerja, elektrodanya iner, benda kerjanya tadi yang dilapisi, kemudian ada sumber arus searah. Ini secara sederhana, ini adalah rectifier, ini adalah larutan prosesnya. Ini persyaratannya, yaitu ada tangki atau bak, tempat elektrolit, yaitu ada logam dasar, logam pelapis, buffer, aditif, dan sebagainya. Kemudian sumber arus searah, baterai atau PLN lewat rectifier. Elektrodanya adalah bisa juga dari logam pelapis atau iner, itu sebagai anoda. Benda kerjanya adalah logam yang dilapisi atau katoda. Ya. Ada pertanyaan? Saya belum, Pak. Ya. Kemudian elektrolit. Elektrolit adalah suatu larutan yang berfungsi sebagai media tempat elektroda dan terjadi proses elektroplating. Elektrolit pada elektroplating itu terdiri atas sumber kation atau anion. Ya, sumber kation atau ion pelapis. Misalnya elektroplating tembaga itu ada ion CO2 positif,
pelapisan nikel ada ion Ni2 positif. Kemudian ada pengatur pH yang disebut dengan buffer. Misalnya pada asam borat digunakan sebagai pengatur pH pada larutan quartz pelapisan nikel. Mempunyai fungsi di sini ada pengatur daya hantar, pengatur sifat endapan atau deposit, adanya zat aditif dan juga ada bahan aditif yang berfungsi sebagai leveler, wetting agent, itu membasahi permukaan. Aditif biasanya adalah bahan pengkilat. Ya. Ini suatu proses sederhana. Ini ada dinamo masuk. Kalau kita lihat ini ke benda kerja, ini ke anodanya tembaga, dan di tembaga larutannya adalah tembaga. Ini dari tembaga sulfat. Ya, ini adalah tangkinya. Jadi kalau kita lihat bahwa ion negatif sulfat itu tetap berada di larutan CuSO4, kemudian ion Cu yang hitam itu keluar dari logam, di dalam larutan juga sudah, maka ion Cu itu akan menempel di permukaan logam yang dilapisi. Ini aplikasi juga beberapa logam yang dilapisi. Produk dari electroplating, ada yang besar dan ada yang kecil. Ini suatu contoh elektrolit, ini pada pH tinggi dan ini pH rendah. Ini larutannya yang digunakan, yaitu ada larutan nikel sulfat, nikel klorida, asam borat. Ini adalah komposisi terbatas. Tetapi ini bisa juga ditambah aditif, yaitu untuk pengatur pH-nya, ada bahan pengkilatnya, tadi untuk bahan yang membasahi permukaan agar pelapisannya menjadi berjalan rapi, hasilnya baik. Ya, itu sebagai contoh aja. Elektrodanya adalah tadi adalah anoda. Anoda yang digunakan bersifat inert dan tidak mempengaruhi reaksi katodiknya, sehingga efisiennya makin lama akan semakin turun karena ion-ion di dalam larutan berkurang. Tetapi kalau anoda berupa logam pelapis, selama proses terjadi pelarutan, sehingga bisa menambah jumlah kation pelapis dalam larutan, sehingga bisa mempertahankan efisiensi harusnya tetap tinggi. Jika anoda berupa logam pelaris, perlu diperhatikan sifat elektrodanya. Yaitu apa karakteristiknya? Bahwa pelarutan anoda dipengaruhi oleh arus listrik, pembentukan lumpur atau kotoran minimum, pelarutan anoda efisiensinya tinggi, arus pembatas tinggi dicapai oleh luas anoda yang besar, kemudian anodanya juga harus tinggi, supaya bisa memperkecil terjadinya pengotor. Ya. Ini katoda, itu benda kerja, yaitu anoda negatif, benda kerja yang dilapisin, umumnya benda kerja merupakan logam baja karbon. Mengapa? Mengapa baja karbon yang sering dilapisi? Yaitu karena rentan terhadap korosi. Ini sumber arus. Arus yang digunakan akan mempengaruhi kualitas lapisan. Arus yang besar akan mempengaruhi lapisan, yang kasar berwarna hitam. Yaitu arus yang besar akan menghasilkan lapisan yang kasar dan berwarna hitam. Akibat arus besar memberikan reaksi yang lebih cepat, prosesnya bentukan difusi lebih cepat. Arus yang digunakan berupa arus arah. Nah, itu akan mempengaruhi hasil ya. Oke, ini hanya kaitannya polarisasi saja, mungkin bisa dibaca. Ada O2 dan H2, karena logam dan H2 bersifat irreversible berarti dari O2. Ya. Ini polarisasi aja. Kemarin di korosi sudah berbicara mengenai polarisasi konsentrasi dan polarisasi aktivasi.
Ini kemarin sudah disinggung. Bisa dibaca lagi. Ini diagram pasif-pasif pada forbik. Ya. Ini reaksi elektrodik pada pelapisan nikel. Jadi kalau kita lihat katoda proses reduksi atau kation menjadi logam. Contohnya elektroplating nikel, maka di benda kerja itu ada Ni menjadi nikel terjadi lapisan menghasilkan H2 dan OH-. Sedangkan di anoda elektrodanya nikel terjadi pelarutan. Kalau ada klorida Cl- menjadi Cl2, airnya menjadi O2. Jadi di anoda tetap dihasilkan O2, di katoda dihasilkan H2. Ini akan mempengaruhi produk. O2 semakin banyak, maka biasanya di permukaan logam akan terjadi blister, yaitu gelembung-gelembung yang sangat kecil. Ya, ini tadi pelapisannya. Jadi ini larutan nikel ke dalam pelapis, elektroda ke dalam permukaan objek, sedangkan elektroda Ag-nya di sini akan melarut menjadi Ag positif sehingga akan menambah atau mempertahankan konsentrasi Ag di dalam larutan. Begitu pula untuk nikel. Ya. Ini untuk contoh untuk tembaga. Ini mekanisme reaksinya. Ini untuk tembaga sianida. Mekanisme reaksinya seperti ini. Setelah terjadi Cu positif, maka akan menjadi Cu. Kemudian secara kuantitatif, menggunakan hukum Faraday, di mana jumlah zat yang dihasilkan setiap elektroda setara dengan jumlah listrik yang digunakan selama proses anodisasi. Ya, ini. Sehingga akan muncul W sama dengan ARL IT kali NF per efisiensi. Jadi L adalah massa atom, I adalah arus, kuat arus, T adalah waktu prosesnya, N adalah jumlah elektron yang terlibat, F adalah bilangan Faraday. Di mana besarnya bilangan Faraday berapa? 96500 coulomb per ekivalen. Ya. Ini gunakan rumus saja. Ini prinsipnya seperti itu. Sebagai contoh, ini hukum Faraday kedua, itu kalau pemasangan seri, tapi di elektroplating bisa gunakan yang salah satu periode aja. Ya, sebagai contoh, laju deposit atau elektron ini menurut hukum Faraday 1, W sama dengan ARL I per T. W adalah jumlah yang dihasilkan terdeposit di permukaan logam. Laju deposit adalah W per A kali T. A adalah luas, T adalah waktu proses, maka I sama dengan I per A, maka laju depositnya tetap sama dengan ARL I per NF. Atau tidak lain di sini adalah ARL I per T per A kali T kali NF, di mana I per A itu sama dengan I kecil. Ya, itu arus per arus. Jadi laju deposit adalah. Kemudian faktor yang mempengaruhi apa aja? Yaitu suhu larutan. Makin besar, belum tentu hasilnya makin baik. Konsentrasi larutan elektrolit. Ini akan mempengaruhi juga apakah lapisannya menjadi cepat atau lambat. Hasilnya juga belum tentu bagus. Kebersihan larutan, jelas larutan yang bersih, hasilnya lebih baik. Kemudian persiapan permukaan benda kerja atau katoda. Ini akan sangat mempengaruhi produknya. Kemudian waktu proses, sifat larutan, dan arus yang digunakan, serta kemudian anoda. Ini hanya pengaruh saja, bisa dipelajari. Nah, ini sebagai contoh perhitungan. Berat awal benda kerja 3,30, berat akhirnya 5,51, selisih beratnya 0,1, arusnya 1,2, T-nya 10 meter. Maka proses pelapisannya, kalau kita lihat, tadi lajunya adalah B-nya. Secara teoritis, ini adalah berat akhir,
maka NF sama dengan 63, 123 per NF, B sama dengan 0,2365 gram. Maka efisiensinya ditanyakan di sini adalah 0,21 per. Secara efisiensi kalikan 100%, maka efisiensinya hanya 88,72%. Adalah luas permukaannya sama dengan 21,28 cm², kemudian berat lapisannya 0,21, densitas CU adalah 8,91, maka volume logam adalah 0,21, 8,96, tebal lapisan adalah 0,0234 cm², per 2128, kemudian 0,01 sekian. Ini adalah tebal lapisan. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, ada 6 soal, tolong dikerjakan. Ini untuk tugas kelompok saja, jadi ada 6 soal ini. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Ya, itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan, dan terima kasih. Mungkin untuk electroplating tadi ada tugas, tolong dikerjakan sebagai tugas kelompok. Ya, ada pertanyaan? Bapak mohon maaf, jadi yang mengenai tugas makalah bagaimana ya Pak? Oke, sekarang jawaban aja. Perlu tugas makalah atau enggak? Karena kemarin sudah ada tugas juga. Atau gini aja lah, enggak usah lah makalahnya, enggak usah, udah kemarin. Biar enggak terlalu banyak. Minggu depan kuis saja. Atau bukan minggu depan. Kalau hari Sabtu kuis, kemungkinannya gimana? Mungkin nanti dikoordinasikan dulu Pak dengan yang lain. Ya. Oke, kalau gitu ya, hari Sabtu kasih kabar kuis. Terima kasih, tolong dipelajari aja. Dan tolong untuk laju korosi tadi, ambil salah satu aja, satu soal, entah kelompok mana. Anda coba, setiap kelompok boleh memilih, mencari MPY-nya. Satu soal saja. Jadi ditambahkan setiap kelompok mencari laju korosi dalam MPY. Ya. Jadi tugasnya ditambah dalam electroplating, ditambah menghitung laju korosi. Satu soal, pilih yang mana terserah kelompok, menghitung dalam bentuk MPY. Karena nanti pada percobaan Anda menghitungnya MPY. Umumnya. Ya, itu saja. Terima kasih, Bapak Lab.